Atau kita contoh aja ya. Oke, contoh gitu ya. Ini ada beberapa teman-teman bisa lihat di sebelah sebelah kiri, kelihatan nggak ya? Daerah sebelah kiri ini, wilayah sebelah kiri ini, Tinggi kelihatan, Pak. daerah sebelah kiri ini adalah parameter-parameter yang mungkin teman-teman temukan gitu ya. Mungkin teman-teman temukan dalam eh, mengkaji data. Ya. Apakah itu penelitian, apakah itu di pekerjaan, ataupun dalam keseharian teman-teman ya. Ini parameter-parameter. Nah, jadi kalau kita mau pakai SPSS, gimana supaya bisa dipakai? Supaya bisa dipakai itu adalah kita harus bisa memasukkan datanya. Ya. Jadi pertama ini kita bisa memasukkan datanya. Baik, kita yang pertama dulu analisis korelasi. Ya, analisis korelasi. Sudah belajar korelasi. Korelasi sudah Contohnya, belajar ya? Pak. Ya. Contoh kalau korelasi itu di gimana, Pak? Ya, contoh korelasi misalnya, apakah ada hubungan antara eh, penghasilan suami gitu ya, penghasilan suami dengan eh, tingkat stres istri. Nah, saya seperti itu ya. Penghasilan suami, oh ada yang suaminya penghasilannya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan seterusnya. Ya. Nah itu apakah dengan berbagai penghasilan itu apakah berpengaruh terhadap terhadap apakah berhubungan dengan stresnya istri? Apakah istri-istri yang mendapatkan uh, uang belanja dari suaminya itu 3 juta itu sama dengan yang mereka 7 juta, 8 juta, maka ini berhubungan. Nah, ini bisa kita analisis dengan menggunakan analisis korelasi, ya. Atau misalnya dalam kasus kebidanan, apakah ada hubungan antara antara eh, praktek praktek komplement misalnya yoga ya, apakah ada hubungan kalau kita melakukan praktek yoga dengan dengan kemudahan kelahiran, gitu ya. Nah itu untuk menilai hubungan itu, nah itu kita bisa melakukan dengan analisis korelasi. Nggak bisa kita hanya melihat, oh kemarin berhasil, oh sekarang nggak berhasil. Ini tidak bisa hanya hanya kita mengatakan bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Nah, tapi kita analisis secara angka-angka. Nah, itu dalam dalam bidang statistika, apakah ini ada hubungannya atau enggak. Nah, ini yang disebut dengan analisis korelasi. Ya. Oke, nanti kalau kalau bertanya silakan langsung ya. Contohnya di sini, nah, bagaimana kita mau menganalisis? Contohnya ya, misalnya nih, ibu-ibu, ibu-ibu, nah ini kita ambil dulu, kita korelasi person dulu ya, korelasi person. Baik, saya rubah dulu. Mana ya cara merubahnya? Oke, korelasi person. Oke, saya rubah ke sini dulu ya. Baik, korelasi person. Oke. Oleh person atau person product moment. Nah, ini ada beberapa syaratnya. Satu, datanya interval ataupun rasio. Coba Ibu teman-teman berikan contoh data interval atau rasio.
Interval kalau suhu tubuh bisa, Pak. Suhu tubuh boleh, ya. Suhu tubuh misalnya, gitu ya. Nah, ini data interval. Oke. Syaratnya datanya interval. Distribusinya normal. Teman-teman sudah belajar ya, distribusi mengukur atau menilai distribusi data itu normal atau tidak normal. Tinggi sudah, Pak. Oke ya, oke. Biasanya dengan uji salah satunya Sapir-Whorf atau Kolmogorov-Smirnov, gitu ya. Oke, kemudian kedua variabel memiliki hubungan yang linier, memiliki hubungan yang garis lurus, gitu ya. Kemudian tidak ada pencilan yang signifikan. Jadi tidak boleh ada data yang pencilan karena ini sifatnya dia data interval ya. Misalnya kayak kayak sebelumnya kita kita ini kuliah kan sebelumnya ya. Oh, sebelumnya masalah uji ANOVA, Pak. Iya, dengan saya ya, ada ya. Iya, ini ada, Pak. Oh, oke. Oke, kemarin dengan Bu Maya ya saya agak lupa. Ini. Ini kelas yang sama ya. Soalnya PJ-nya beda-beda ya. Iya, Pak, biar bergantian. Oh, begitu. Saya pikir kelasnya beda. Kelasnya sama ya. Oke, baik. Nah, jadi gimana ininya? Gimana maksudnya tidak boleh ada data penjilan? Nah, sebelumnya saya pernah cerita, gimana sih kita mau melihat penghasilan rata-rata bidan di Kalimantan Selatan ini, ya, gitu. Makanya kalau kita kemudian mengambil rata-rata, tapi ada pencilannya, ya, ada pencilannya misalnya, oh yang lain ini penghasilannya sekitar 3 juta sampai 6 juta, gitu kan. Tapi ada dua orang yang dia bukan hanya sebagai bidan, dia Sampai juga tadi sampai pengusaha ada warna abu. tapi dia juga pengusaha gitu. Nah, jadi dia penghasilannya bisa sampai ratusan juta sebulan gitu. Akhirnya karena kita menggunakan rata-rata, nah maka Apa suaranya hilang? Kak, maaf, suara Bapak hilang. oke sudah ya, Sudah, sudah Pak. kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, jadi data pencilan itu data yang tadi tidak biasa. Yang lain tadi penghasilannya sekitar 3 juta sampai 6 juta, tapi ada dua orang atau ada sedikit orang yang penghasilannya sampai ratusan juta. Nah, ini yang menyebabkan pemusatan data itu seolah-olah tinggi, padahal gajinya tadi sekitar hanya 3 juta sampai 6 juta. Tapi dengan adanya data pencilan seolah-olah gaji rata-ratanya itu adalah 15 sampai 20 juta gitu. Nah, ini yang dimaksud data pencilan. Jadi dalam penggunaan korelasi person ini tidak boleh ada data pencilan karena dia dia nanti akan menyebabkan data itu tidak salah satunya itu tidak berdistribusi normal maupun tidak homogen tadinya. Nah ini, jadi datanya itu harus normal maupun homogen dalam korelasi person. Ya, baik kita ke bagaimana cara melakukannya. Oke, nah misalnya tadi datanya itu datanya harus ordinal atau interval. Nah, misalnya di sini kita punya data apa ini? Yang interval atau rasio. Nah, di sini ada, oh ini ada, nah ini ya, ini tanda interval atau rasio nih. Ini nominal, nominal, ini ordinal, ini adalah interval atau rasio atau dalam dalam SPSS itu disebutnya sebagai skala ya. Nah, ini saya kita punya skor kecemasan.
dengan Hamilton NCT stress score ya, scale score ya, dengan skala Hamilton ini ya, skor kecemasan skala Hamilton. Kemudian ada motivasi ibu, ada uang belanja, gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Ini adalah variabelnya. Variabelnya, kemudian kita isi. Variabelnya ada desimalnya enggak? Kalau ada desimalnya kita masukkan. Mau ditulis berapa desimal gitu. 2 desimal, 3 desimal, nah ini terserah ya. Ini labelnya, mau kasih keterangan. HAMA ini apa sih? Oh, ternyata HAMA itu adalah Hamilton Anxiety Score Scale ya, atau skor kecemasan skala Hamilton gitu ya. Nah, ini kita kasih label di sini ya. Value-nya kita kosongi karena ini data data skala tadi ya. Data skala atau data interval ya. Nah, kita kosongi. Nah, ininya nanti datanya ini bisa kita pilih tadi. Oh, ini datanya adalah skala. Nah, kita pilih. Oke, sudah. Kemudian ada lagi motivasi ibu. Nah, kita mau lihat nih antara skor kecemasan dengan motivasi ibu, apakah ini punya korelasi enggak? Punya hubungan enggak antara keduanya ini? Ya, antara keduanya punya hubungan atau tidak? Ini kita ada. Kemudian uang belanja, apakah uang belanja ini juga akan mempengaruhi terhadap motivasi. Ya, sudah kita masukkan ini, ya. Ini variabelnya kita masukkan, variabel datanya, ya. Sudah masukkan, kita setting semua, baru kita klik yang di bawah sini nih, tampilan datanya. Nah, ini dia. Ya. Yang ini adalah tampilan data skala, ini ada tanda-tandanya ya. Ini tadi kecemasannya, ini motivasi ibu, kemudian ada uang belanja. Baik, sekarang akan kita lakukan analisis korelasi. Nah, di sini ada. Ibu tinggal klik analisis, kemudian di sini ada korelasi, ya. Korelasi variabel. Oke, ya. Oke, nah ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini, Bu. Begitu kita klik, tampilannya seperti ini. Oh, ini ada variabel-variabel yang sudah kita masukkan tadi. Nah, variabel-variabel. Mana yang mau kita kaji? Nah, kita pilih tadi. Oh, ada skor kecemasan, ada motivasi, ada uang belanja. Kita mau uji apa? Oke. Kita uji person. Oke, semuanya kita masukkan aja nih ya, biar nggak ngulang-ngulang. Oke, nanti kita jelaskan yang mana sebenarnya yang kita pilih kalau mau ujinya. Kemudian optionnya mean dan standar deviasi, cross product, oke boleh. Ini rata-rata dan standar deviasinya boleh ya. Kemudian stylenya, oke ini tidak perlu. Strap, ini tidak perlu. Oke ya, nah, ini. Kalau sudah kita masukkan kita oke. Oke, kalau sudah kita oke nanti keluar hasilnya. Nah, ini pada file yang lain akan keluar hasilnya seperti ini. Saya share dulu ya, hasilnya akan seperti ini, Ibu. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, tadi kita korelasi person, ya. Korelasi mau. person. Kelihatan? Kelihatan Bapak. Yang Kelihatan ada semua? mau. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, nah ini hasilnya. Oh, di sini ada keterangan korelasi. Nah, di sini persen. Ini yang pertama ya. Tadi tiga-tiganya dalam korelasi itu kita tampilkan di sini. Ya. Nah, ini korelasi persen. Gimana kalau sudah dapat ini? Gimana Pak? Memaknainya seperti apa Pak? Atau menginterpretasikannya seperti apa?
Oke. Nah, ini pertama ini tabel deskriptifnya. Ya. Nah, mungkin teman-teman perlu juga analisis deskriptifnya dianalisis lebih dulu gitu ya. Jadi keluar nanti deskriptifnya secara lengkap. Mungkin sudah disampaikan oleh dosen yang lain ya. Nah, ini deskriptif tentang rata-rata dan standar deviasinya. Sebentar ya, saya ada telepon ini. Halo, Sebentar ya teman-teman, ini kebetulan anak pulang lebih dulu.
Yang Baik Ibu-Ibu, mohon maaf ya tadi ini ada sedikit gangguan ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini nanti hasilnya ketika kita menguji SPSS, hasil regresinya seperti ini. Nah, apa yang kita lihat? Nah, yang kita lihat seperti ini. Hubungan, nah, jadi regresi itu akan menjelaskan hubungan antara dua variabel. Misalnya yang pertama antara kecemasan dengan motivasi ibu, gitu ya. Kecemasan dengan motivasi ibu. Nah, ini nilai korelasinya adalah min 2661. Artinya korelasinya negatif, ya. Korelasinya negatif. Semakin cemas, maka dia akan motivasinya akan semakin turun. Nah, itu negatif ya. Semakin cemas, maka motivasinya akan semakin turun, ya. Nah, negatif. Tapi di sini kemudian kita lihat juga nilai dari signifikansinya, yaitu 0,148. Berarti dia lebih besar daripada 0,05. Artinya hubungan antara skor kecemasan dengan motivasi ibu itu tidak signifikan. Ya. Artinya dia tidak terlalu berhubungan antara motivasi ibu maupun kecemasan. Ini skornya, karena itu skornya juga mendekati angka 0 ya. Jadi skor korelasi itu berkisar antara min 1 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 ataupun min 1, maka korelasinya akan semakin besar. Nah, jadi dia dengan semakin kecilnya nilai korelasi ini, maka dia akan menyatakan juga kemungkinan pengaruhnya yang besar atau tidak besar, korelasinya yang besar atau tidak besar. Ya. Sekarang antara skor kecemasan dengan uang belanja, ya. Skor kecemasan dengan uang belanja atau kebalikannya ya, uang belanja dengan skor kecemasan, ya. Nilainya yaitu min 0,701. Artinya semakin besar uang belanja, maka kecemasannya itu akan semakin turun, ya. Kemudian kita lihat signifikasinya ini kurang dari 0,005. Artinya hubungan antara uang belanja dengan skor kecemasan itu signifikan. Hubungannya ini sangat signifikan. Ini ya, negatif. Nah, kalau tinggi. Benar seperti itu ya, Bu Ibu ya? Inggih, Pak, benar. Benar ya. Oke.
Oke ya, ini regresi eh, linear, dengan apa? Maaf, bukan regresi linear ya, korelasi person ya. Ini korelasi person. Jadi hubungan dua variabel. Kita mau lihat skor kecemasan dengan motivasi, skor kecemasan dengan uang, motivasi dengan uang, ya. Nah, bagaimana hubungan antara uang belanja dengan motivasi ibu? Nah, kita lihat sini korelasinya adalah 0,25. Artinya uang belanja, semakin besar uang belanja maka dia akan berkorelasi positif. Artinya motivasi ibu juga akan meningkat, tetapi peningkatannya itu tidak signifikan. Ini dilihat dari nilai signifikansi, yaitu lebih dari 0,005. Jadi meskipun meningkat, tapi peningkatnya itu meskipun motivasinya meningkat, tapi meningkatnya itu tidak signifikan. Jadi ternyata motivasi ibu itu tidak dipengaruhi oleh atau tidak berhubungan dengan uang belanja. Berarti apa nih hubungannya dengan motivasi ibu? Jadi motivasi ibu itu bukan karena uang belanja, mungkin karena faktor yang lain seperti misalnya kecemasan. Oh, ternyata kalau kita lihat ini semakin besar, oh ternyata tidak juga ya. Mungkin faktor lain. Nah ini korelasi. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Nah ini kalau datanya tadi bersifat apa? Bersifat numerik, ya, interval maupun rasio. Kemudian datanya itu berdistribusi normal. Pak, kalau kita uji datanya tidak berdistribusi normal, boleh nggak kita uji dengan person? Jangan, ya, jangan diuji dengan person, tapi diuji dengan uji yang lainnya. Uji apa itu Pak? Nah, kita bisa uji dengan ini analisis, kemudian korelasi, ya. Kemudian kita pilih, oke, ini masih sama ya. Kita pilih tadi, nah kita pilih analisis Spearman. Sini, ya. Nah, ini analisis Spearman. Oh, Spearman. Ini kalau tadi datanya tidak berdistribusi normal. Ya, datanya interval rasio tapi tidak berdistribusi normal. Pakai Spearman. Ya, pakai Spearman. Ini, ya. Analisis Spearman. Jadi dia juga sama, ya, menghubungkan korelasi antara dua variabel. Skor dengan motivasi ibu, hubungannya seperti apa? Oh, dia berkorelasi negatif, tapi tidak signifikan. Skor dengan uang belanja, oh dia berkorelasi negatif, ya, tapi dan dia signifikan. Nah, ini, ya, korelasi Spearman. Motivasi dengan skor kecemasan, dia berkorelasi negatif tapi tidak signifikan, ya. Motivasi dengan uang belanja berkorelasi positif dan juga tidak signifikan. Uang belanja dengan kecemasan, uang belanja dengan kecemasan, oh dia berkorelasi negatif. Makin besar uang belanja, ibu-ibu semakin tidak cemas. Makin sedikit uang belanja, ibu-ibu makin cemas. Besok mau dibelanjakan apa gitu ya, mau besok mau apa, mau lauk apa, nah ini makin bikin cemas gitu ya. Nah ini berkorelasi negatif. Tapi kalau uang belanjanya naik, maka kecemasannya akan turun. Belanjanya turun, kecemasannya akan naik. Nah itu negatif, Bu, berkebalikan, ya, berkebalikan. Kalau uang belanja naik, kecemasan turun. Kalau uang belanja turun, kecemasan naik. Nah, itu dia negatif. Jadi berkebalikan. Ya. Ini dia berkorelasi negatif dan signifikan. Jadi uang belanja yang diberikan oleh suami itu sangat mempengaruhi kecemasan. Contohnya seperti itu. Nah, ini korelasi
Terus ini korelasi Spearman. Jadi dilakukan apabila datanya itu tidak normal. Kalau datanya bersifat, nah kalau tadi kan bersifat numerik ya, interval ataupun rasio gitu ya. Misalnya tadi skor kecemasan ya kan, ada yang skornya 28, 29 sampai mungkin 50 gitu ya. Nah, sesuai dengan skor kecemasannya. Uang belanja juga bersifat numerik ya. Ada yang uang belanja dikasih suami, ada yang 3 juta, 3,5 juta, 4 juta, macam-macam kan ibu-ibu. Ada yang mungkin dikasih uang belanja 15 juta, nah jadi macam-macam ya. Itu bersifat numerik ya. Bagaimana kalau datanya bersifat kategorik, bersifat ordinal gitu ya. Bagaimana kalau datanya bersifat ordinal? Nah, kita bisa melakukan misalnya kita share dulu. Nah, datanya bersifat ordinal, misalnya kualitas pelayanan, gitu ya, kualitas pelayanan. Ada yang sangat buruk, dikodekan dengan 1, buruk, dikodekan dengan 2, cukup, dikodekan 3, baik, dikodekan 4, kemudian istimewa dikodekan 5, gitu ya. Nah, ini kan angka-angka 1 sampai 5 itu kan bukan angka sebenarnya, ya. Itu angka untuk mengkuantitatifkan sesuatu yang kualitatif tadi. Ya. Ketika kita menilai buruk, maka kita masukkan angkanya itu menjadi eh, 2 gitu ya. Nah, ini namanya data ordinal. Ya, kelompok data tapi bisa diurutkan. Kemudian kepuasan, ya, sangat tidak puas, kemudian eh, tidak puas, kemudian kurang puas, memuaskan maupun istimewa. Nah, ini adalah kelompok data kategorik ya, dalam hal ini ya. Nah, bagaimana kita menganalisis data seperti ini? Bolehkah dengan person? Bolehkah dengan Spearman? Nah, kalau dengan person tadi syaratnya itu interval, datanya interval ataupun rasio atau data yang disebut dengan data numerik. Gitu ya. Berarti tidak boleh pakai uji person ya. Kalau uji Spearman gimana? Nah, kalau uji Spearman dia masih boleh menggunakan data yang bersifat numerik ya, nah, boleh. Yang lain kita bisa menggunakan korelasi. Kita bisa menggunakan korelasi kendal. Nah, seperti ini ya. Korelasi kendal. Nah, jadi dia menghubungkan atau menilai bagaimana hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan. Kualitas pelayanan dengan kepuasan. Ya. Nah, dia menilai ini. Oh, ternyata antara kualitas pelayanan, ya, kualitas pelayanan dengan kepuasan itu memiliki korelasi 0,76. 0,76. Artinya apa? Artinya semakin, ini kan bernilai positif ya. Kalau tadi kan ada negatif ya. Nah, ini bernilai positif. Artinya semakin bagus pelayanan, maka kepuasan itu juga akan semakin baik gitu ya. Semakin bagus pelayanan, kepuasan juga akan semakin semakin baik. Nah, jadi misalnya ibu-ibu ingin menilai gimana sih hubungan antara kualitas pelayanan ini, bagaimana sih kualitas pelayanan antara antara
ada praktek bidan mandiri itu dengan kepuasan dari pasien, gitu ya, dengan kepuasan dari pasien. Nah, jadi kita nilai, kita uji hubungannya. Oh, ternyata kualitas pelayanan itu menentukan kepuasan. Jadi supaya pasien saya itu balik lagi ke sini, maka saya harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, ini kepuasannya bersifat positif, ya, bersifat positif. Kemudian dia signifikan, artinya kepuasan itu memiliki korelasi yang positif dengan kepuasan dari pasiennya tadi. Ya. Oke. Ini kalau tadi tinggal tahu ya. Kalau ini Spearman-nya ya. Nah, ini kalau kita uji dengan Spearman, nah dia menunjukkan. Jadi bisa kita pakai dengan Spearman, tapi Spearman sebaiknya dipakai untuk yang data numerik, ya, data numerik pada dua variabel, ya. Data numerik yang tidak berdistribusi nol. Nah, kemudian kasus lagi, Pak, bagaimana kalau hubungannya itu bersifat kontingensi, hanya dua kategori, Pak, 2 atau 3 kategori yang sempit. Untuk yang lebih kecil lagi, itu kita bisa menggunakan analisis. Nah, misalnya kasusnya seperti ini. Kasusnya adalah ibu-ibu mempraktekkan senam yoga, ya. Oke. Ibu mempraktekkan senam yoga, gitu ya. Senam yoga, apakah senam yoga ini akan memberikan atau memiliki hubungan dengan presentasi bayi? Presentasi bayi ini apa sih, Bu? Kayak letaknya Pak, misalnya kayak bagian terbawah itu kepala atau bokong atau posisinya lintang gitu. Kayak sungsang nggak sungsang gitu ya. Iya Pak. Oke, ya. Misalnya ingin mengkaji itu, gimana sih, apakah ada hubungan antara praktik senam yoga, saya ini bukan mau memberikan jasa nih berupa senam yoga nih, saya mau memberikan jasa berupa senam yoga nih. Nah, apakah nanti ini bisa memberikan apa sih yang bisa kita tawarkan dari senam yoga ini? Oh, gimana kalau presentasi bayi? Misalnya kasus pada ibu-ibu yang susang dan segala macam untuk menjaga itu. Nah, kita coba dengan senam yoga. Nah, mau menilai itu. Nah, kita lihat di sini ada presentasi bayi. Atau misalnya dengan tekanan darah. Nah, tekanan darah kan kita bisa ukur sistolik maupun diastolik, ya. Nah, tapi bisa juga, nah, tekanan darah itu kita kategorikan menjadi normal, hipertensi maupun tinggi. Bisa nggak itu yoga tadi menurunkan tekanan darah pada ibu-ibu hamil yang hipertensi, gitu ya. Nah, kita tinggal kategorikan saja. Atau tadi presentasi bayi, apakah senam yoga dapat membantu presentasi bayi? Nah, jadi kita tinggal lihat saja di sini, kita masukkan yang kita nanti yang akan kita terapi itu ada perubahan atau tidak ada perubahan. Nah, ini hanya dua kategori. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Nah, ini kita uji dengan kontrolnya, ya. Misalnya satu, ya. Yang satu itu pakai kontrol atau bisa juga pakai pre dan post, ya. Sebelum presentasi dan setelah presentasi, gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kita pakai kontrol dan pakai intervensi, ya. Nah, ini kemudian kita lakukan analisis, kemudian parametric test. Nah, di sini.
Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian yang tadi mau kita analisis itu adalah yoga dengan presentasi maupun tekanan darah. Ya, oh, maaf kita pakai di sini. Analisis, deskripsi statistik, kemudian cross step, ya. Nah, yoga, di sini kita masukkan yoga itu pada sisi apa? Variabel bebas di sini di row-nya, kemudian di kolomnya itu adalah variabel ini. Oke, kita masukkan di sini, kemudian eksak kita bisa tinggal. Nah, ini sekalian ya, ini ada kita lakukan uji square, chi-square, ya. Kemudian kita lakukan kontingensi maupun P dan Kramer-P. Ya, ini adalah uji lanjut. Ini kita jelaskan sebentar. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, baik, akan keluar hasil seperti ini. Yoga dan presentasi baik. Hubungan antara yoga dan presentasi baik. Ini cross step-nya. Tabulasi silangnya akan seperti ini. Ini yang atas, ini bagian atas ini adalah data keseluruhannya ya. Oke, jumlah datanya 32 ya. Kemudian hasilnya. Oh, oke, ini karena kita tidak menguji yang lain ya. Sorry, kita tidak menguji yang lain, kita hanya dua saja. Nah, ini saja ya. Yang 32 ini saja yang kita uji ya. Kita abaikan karena tadi datanya itu bercampur ya. Oke, nah ini datanya. Kemudian ini tabulasi silangnya. Kontrol dan tidak ada perubahan presentasi itu kejadiannya adalah ya. Kemudian kontrol dan atau sebelum dan dan ada perubahan presentasi itu kejadiannya ada apa? Ya, frekuensinya. Setelah kita lakukan intervensi yoga, ini ternyata yang tidak ada perubahan dari 10 menjadi hanya 2. Sementara yang ini ada 14 yang ini berubah. Ini tabulasi silang atau distribusi frekuensi. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini hasil chi-square. Oke, chi-square. Nah, chi-square-nya kita lihat di sini person chi-square. Uji chi-square-nya. Adanya di sini ya. Kita cukup lihat di nilai signifikansinya. Tapi kita lihat syaratnya di sini. Syaratnya, oh ini adalah tidak ada nilai harapan yang lebih dari 5. Nah, ini 0%. Ya. Berarti kita lihat nilai chi-square. Tapi kalau ini lebih dari 20%, maka kita tidak boleh lihat chi-square. Yang kita lihat adalah tabel signifikansi dari Fisher eksak. Ya. Tapi karena ini 0%, kita ambil saja yang chi-square. Artinya antara penerapan yoga antara sebelum dan sesudah itu terdapat hubungan yang kuat ya, terdapat hubungan dengan perubahan presentasi baik ya. Ini seperti ini hasil chi-square. Nah, lalu kalau itu terdapat hubungan, seberapa besar hubungannya? Nah, itu kita uji dengan uji lanjutannya tadi, yaitu P, Kramer-V maupun uji kontingensi. Uji P ini dipakai apabila tadi kita menggunakan chi-square, pakai uji P. Kalau misalnya kita memakai Fisher eksak, maka kita memakai Kramer. Nah, artinya apa? Oh, artinya dari sini, ya dari uji P ini, oh terdapat
korelasi sebesar 0,5. Ya. Korelasinya bersifat positif. Ya, korelasinya bersifat positif. Sebesar 0,5. Nah, ini menunjukkan biasanya ada berbagai macam tipe penentuan korelasi itu. Misalnya kalau di bawah 3 itu korelasinya lemah, kemudian 3, 4 sampai 7 itu digolongkan sedang, kemudian di atas 7 itu digolongkan korelasinya. Ini masuk ke dalam hubungan yang sangat kekuatan hubungannya. Nah, demikian juga ketika kita menilai hubungan antara yoga dengan tekanan darah, hubungan antara yoga dan tekanan darah, ya. Chi-square-nya, nah kita lihat terdapat 2 sel memiliki nilai ekspektasi di bawah 5 atau 33%. Berarti dia nilai nilai persentase yang di bawah 5 itu lebih dari 20%. Maka kita tidak boleh merujuk kepada nilai chi-square. Kita merujuknya kepada nilai likelihood ratio. Ya. Merujuknya kepada likelihood ratio. Jadi salah satu syarat dari chi-square itu tidak boleh ada nilai 0, kemudian tidak boleh ada nilai di bawah ekspektasi itu lebih dari 20%. Syarat dari chi-square. Oke, kemudian sudah kita lihat nilai likelihood ratio, ternyata dia signifikan. Nah, kalau signifikan kita lakukan uji selanjutnya untuk menilai seberapa kuat hubungannya tadi. Nah, maka kita lihat kalau tadi likelihood ratio kita pakai Kramer monitor. Oh, nilainya adalah 0,89. Berarti dia punya hubungan yang sangat kuat antara yoga dengan tangan. Oke, ini analisis korelasi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kemudian bagaimana kalau kita ingin menganalisis perbedaan rata-rata antara dua variabel lebih dari dua variabel, ya. Nah, mungkin kalau menganalisis perbedaan rata-rata antara dua variabel, nah mungkin teman-teman sudah belajar tentang uji T, ya, kemudian uji Mann-Whitney, ya. Nah, mungkin sudah belajar ya, mungkin dengan Bagus. Pak Bagus ya. Nah, mungkin sudah belajar. Bagaimana kalau ini lebih dari dua variabel, ya. Nah, kalau lebih dari dua variabel, misalnya contohnya kita lihat di sini ada